Oke, 3, 2, 1, podcast station, welcome. Nah, hari ini kedatangan bintang tamu, masih di atas kereta. Mungkin penumpang pada udah tahu nih, pasti sering lihat di atas kereta, pasti sering ditanya mau kemana, pasti penumpang udah tahu nih. Ya langsung saja ini, Kak Arif. Thank you Arif. Thank you atas waktunya, buat Kak Arif, thank you waktunya sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang tentang topexi kakak di atas kereta api. Kalau boleh tahu nih, Kak Arif sebagai apa nih di kereta api? Selamat siang, Pak Joni. Siap. Pak Joni posisi di kru KA masinis. Ya, masinis. Perkenalkan, nama saya Arif Budiarto. Saya posisi sebagai penyelia kondektur. Dulu pernah menjadi kondektur, pernah turun dari kondektur, pernah beralih ke unit lain. Karena kondektur ada yang kurang, diangkat lagi jadi kondektur. Berarti proses saat kakak menjadi kondektur banyak berarti. Kalau boleh tahu nih Kak, proses sampai sedetik ini gimana Kak? Bisa sampai detik ini? Dari awal kakak sampai sekarang? Oh, jadi dari pengalaman. Ya. Latar belakang kita jadi kondektur. Siap. Saya bekerja di kereta api tahun 2001. 2001? Kalau 2001 aku masih SD. Sebelum bekerja di kondektur, tahun 98 ya. Zaman itu presidennya masih Bapak Gus Dur, Pak Haji Gus Dur. Dulu saya pernah bekerja di kantor kepolisian. Di kantor kepolisian 3 tahun sebagai keamanan rakyat. Sebagai keamanan rakyat? Tahun 98, zamannya Krismon. Itu lagi yang booming lagi di Sudirman, nggak salah 98 tuh Pak? Nah, yang lagi kebakaran dulu itu kan? Diadakannya untuk keamanan rakyat. Diperbantukan di kepolisian tahun 98. Selama saya bekerja di sana, sebelum saya ikut lamar, saya diterima. Sebelum saya bekerja di sana, saya mendaftar security di kereta api. Sebelum itu? Security kayak tahun 2000 akhir ya. Nah, pada saat saya mendaftar, karena di kereta api itu kebetulan ada yang memberitahu, karena kepala Bamapta saya itu istrinya bekerja di SDM bagian kereta api, yang memberi saya arahan ke sana. Saya yang daftar, sudah ikut seleksi, dites. Kalau tidak salah, kepala panitia personalianya itu Pak Darwan namanya. Saya di tesnya, cuman di ini aja sih tesnya. Disuruh balik kanan, gerak. Cuman di LTBB. Balik kiri, gerak. Rupanya saya suruh balik kiri, saya nggak balik kiri. Ditanyanya, kenapa Anda nggak mau balik kiri? Sepengetahuan saya, yang ada hanya balik kanan. Ya, benar. Balik kiri tidak ada. Benar. Dia ungkapkan, ya tadi banyak yang suruh saya balik kiri, dia balik kiri katanya. Ya, saya pulang, rupanya saya belum pengumuman. Saya berangkat dulu ke PT Pinago Utama, bekerja di kelapa sawit selama 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu? 2 minggu, apa 1 bulan? 1 bulan. Saya bekerja di sana, sama situ jaga kebun sawit. Saat itu lagi nanam pohon jati berapa hektar gitu, ada berapa hektar ditanam. Yang pasti kelapa sawit yang dijaga sama kebun karet. 1 hari sampai seminggu saya bersama-sama di situ, lumayan. Tahun 2000 itu saya bekerja di sana 1 juta di situ. Cuman saya berpikir kalau saya di sini kan, kebetulan sebelum saya sudah berpikir, ada yang nasihatin saya, kamu masih muda katanya. Lebih baik kamu kalau ada cari kerja tempat lain saja, karena
Kalau kamu di sini nanti kamu seperti kakak sampai tua seperti inilah, nggak ada masa depan. Di sini saja. Nah di situ izin pulangnya, kita mau pulang nih, bekerja 3 bulan, bekerja, libur pulang 3 hari. Dalam 3 bulan. Iya, 1 hari perjalanan sampai rumah, nyampe rumah sehari, pulang lagi seharinya pulang, jatuh sehari cuma di rumah. Ya. Kalau kita liburnya kan, 3 bulan. Jadi karena saya rasa takut ada yang tadi terdengar berita hal yang tidak baik tadi, itu hal itu komandan Brimob saya, komandan Sapam itu dari Brimob, Pak Natsir namanya, Serma Natsir tadi itu. Saya nemui Pak Natsir, izin, saya nggak ceritakan hal yang saya alami, Pak saya izin mau pulang, kenapa? Enggak, saya mau pulang aja. Pulang itu perjalanan dari tempat saya kerja sampai ke rumah, sampai keluar jalan PT Pinago Utama itu 8 jam. Jalan kaki? Naik mobil angkutan PT? PT. Iya. 8 jam dari PT Pinago Utama, dari Babatoman, keluar lagi naik mobil 4 jam. Wow. Jadi 12 jaman perjalanan 1 harian. Kebetulan saya 1 minggu di rumah ada panggilan. Saya tes kemarin yang di security kereta api. KI. Iya, siap. Di situ dijelaskan terhitung tanggal 1 Januari 2001 sudah mulai bekerja di kereta api. Setelah itu kemudian bekerja di kereta api. Ini penandatanganan kontrak. Ditanya gajinya saat itu 350.000. 350.000. Ya, kemudian dari security itu saat itu posisi saya di security 2001 sebagai pegawai kontrak. 2001 sebagai kontrak. Pegawai kontrak. Pegawai kontrak itu PK namanya itu. Iya. Itu walaupun kita pegawai kontrak, nama kita ada di Bandung, panitia. Tidak bisa orang memberhentikan kita. Sekendak-kendak. Bisa dia memberhentikan dengan catatan ya kinerja kita tidak baik, dibuat laporan di sana masih akan turun SK daripada. Oh, jadi dari 2001 mulai kerja di KAI. Oh. Tapi status sebagai kontrak. Kontrak. Tahun 2001 sampai 2003. Nah, 2003 itu saya peralihan. Habis pegawai kontrak mau dihabiskan, mau dihapuskan, dialihkan ke PKP. Kalau bukan dihabiskan, ada pengurangan mungkin dialihkan PKP. Yang tidak lulus mungkin berhenti kan. Iya. PKP itu pegawai kontrak perusahaan. Di situ perjanjiannya sampai usia apabila lulus sampai usia 48 tahun. Kalau dia akan angkat jadi pegawai mendapat pesangon. Langsung dikeluarkan? Ya, usia 48 tahun. Ini kontrak panjang lah. Hampir 48 tahun. Nah, 2003 sampai dari 2001, 2003 saya tes PKP lulus. Alhamdulillah. Nah, baru kerja pada saat itu diangkat menjadi pegawai kontrak perusahaan. Saya pindah dulu di kantor DP3, dipindahkan ke operasional karena tidak ada lagi yang di kantor. Security kan saya minta ke security, ternyata tetap dipindahkan karena yang dipinta untuk pegawai operasional. Ditetapkan kalau salah SK saya di Prabu Muli, stasiun Prabu Muli. Di stasiun Prabu Muli bagian juru rumah sinyal, Langsir. Dari Langsir? Ya. Jadi diangkat dari PKP tadi, langsung diangkat jadi juru Langsir? Ya, bukan juru Langsir, juru rumah sinyal. Oh, rumah sinyal, sorry. Juru rumah sinyal. Iya. Oke. Dari juru rumah sinyal, dari 2003 sampai tahun 2005, posisi saya di rumah sinyal, ada penerimaan pegawai internal. Dari PKP ke organik. Saya melamar. Melamar kerja. Melamar dari PKP ke pegawai. Saat itu saya ngelamar ijazah SMA. Ijazah SMA. Tes psikologinya dari pagi sampai sore, oh nggak salah. Dari pagi sampai sore, berarti banyak yang ikut tes? Yang ikut tes berarti banyak? Banyak. 300 pegawai kontrak. Seluruh pegawai kontrak. Dulu?
Ya. 300 pegawai. 300. Ya, itu saya melamar sebagai pegawai operasional ya. Ada juga yang dari luar, bukan yang dari pegawai JJ, pegawai Sintel. Ya. Kan dialih saya di rumah sinyal. Ya. Angkatan saya ada 3 orang gitu dari PKP itu. Jadi waktu tes itu ya kita kan gini Pak ya, posisi saya sudah menikah. Posisi kemana udah nikah? Ya, saya menikah tahun 2003. Nah, saya dipindahkan ke rumah sinyal, saya sudah punya anak 1. Ya. Jadi menikah saya gaji 350 ya, naik ke PKP, diangkat. Alhamdulillah waktu tes kemarin, setelah tes hari ini tes nih, tes psikolog. Iya. Pagi saya tes psikolog, malam saya pulang. Pulang setelah sholat isya, saya baca Yasin Fadilah. Iya. 7 kali berturut-turut. Itu biar minta masuk. Minta kepada Allah, minta diluluskan. Iya, siap. Ya. Tes lagi yang kedua, tes pengetahuan umum. Ini tesnya bahasa Inggris semua nih. Dia main ya kebetulan ada kata-kata dikit yang kita mengerti, tapi kita nggak pasti benar kan. Iya benar. Basing-basing isi aja, tapi alhamdulillah begitu pulang tes baca lagi Yasin Fadilah. Setiap tes pulang malam saya habis sholat isya saya baca surah Yasin Fadilah 7 kali berturut-turut. 7 kali. Pinta kepada Allah. Ya, kalau orang yang mau nyoret nama saya, mudah-mudahan tercoret nama orang lain. Iya. Kelihatannya gimana? Iya, kan? benar. Ya, alhamdulillah sampai akhir saya lulus. Alhamdulillah. Dari pegawai operasional itu ada 300 pegawai PKP, saya cuma orang 3 yang lulus. Yang dari PKP tadi? Ya, bukan, yang bagian operasional. Operasional. Saya, Yunus sama Era Lesmana. Itu alhamdulillah kawan saya ada sekarang sudah di JM LRT Palet di Jakarta. Jabodetabek. Yang Yunus karena dia ada usaha, dia berhenti dari kereta api. Iya. Nah, tahun 2005 saya diangkat pendidikan. Kebetulan saya pendidikannya L4 kondektur. Di saat itu? Waktu sudah saya lulus tes, ada panggilan pendidikan. Pendidikan L4 kondektur, khusus kondektur. Iya. Pendidikan itu di Bandung 2 bulan. Pendidikan L4 kondektur, jurusan kondektur selama 2 bulan. Selesai keluar itu saya kembali lagi 2 bulan, pulang masih di rumah sinyal. Karena saya jurusan L4 kondektur, ditariklah ke Kertapati. Iya. Job di Kertapati, mempelajari langsir, mempelajari rumah sinyal, mempelajari jadi PAP. Iya. Karena saya dari L4, saya dipertahankan di Kertapati. Tahankan di Kertapati sampai tahun 2007. Dulu pegawai magangnya 2 tahun ya. 2 tahun dulu. 2 tahun pegawai magang. Dari 2005 sampai 2007. Iya. Syarat diangkat menjadi pegawai organik itu harus lulus Diksar. Iya. Diksar 1 bulan, lulus Prajab. Prajab saat disarilah lulus tes yang namanya pendidikan kejuruan. Alhamdulillah 3-3-nya lulus. 2007 saya diangkat. Iya. Dikukuhkan di stasiun Kertapati. Bukan 2007 itu SK saya pindah menjadi ke Tanjung Enim Baru. Tanjung Enim Baru. Pindah ke TMB. Jadi kondektur? Enggak. Di situ ya dulu nggak ada yang, walaupun saya L4 kondektur, tetap joker ketika dibutuhkan rumah sinyal. Oh, jadi tergantung kebutuhan dari wilayah masing-masing. Misalkan butuh apa? Tapi tetap sebagai kondektur sekali kondektur. Karena saya di TMB, saya ditempatkan di stasiun Kertapati. 2007 saya ngadakan AVS atas penjelasan diri karena orang tua saya sakit-sakitan. Saya mengusulkan saat itu kepala stasiun Tanjung Enim Barunya Pak Edi Susilo, sekarang manajer SAE. Iya. Di sini KS-nya Pak Samsul Bahari. Dia menerima, di sana ngelepas, saya ngojeng APS, ditandatangani oleh
Pak Apriyono Wedi Krisnanto. Sekarang Pak D2, Direktur Operasional. Saya berterima kasih sekali pada Pak Apriyono karena mau menerima saya. Nah, dari 2007 itu saya terhitung 2 bulan, 3 bulan, saya pindah ke Kertapati menjadi kondektur. Nah, sudah itu dari 2007 sampai 2009 ada pengurangan kondektur. Di saat itu? 2009 ada pengurangan kondektur. Jadi mengikuti asesmen. Jadi kondektur barang itu mau dihapuskan. Oh, zaman dulu kondektur ikut bakar barang juga? Kita ikut ke barang juga. Barang, semen, minyak, ada kondekturnya tuh. Dulu ya? Ya, jadi pengurangan. Jadi mau dihapuskan. Jadi kondektur tuh dirangkap oleh masinis, bukan untuk khusus ke barang. Jadi tahun 2009 tuh Pak Jono udah masuk di KAI ya? Iya, saat itu karena pengalian kurang itu saat itu Pak Kinastis Jonan sebagai Direktur Utama PT Kereta Api. Adanya perubahan, Pak. Siap. 2013 saya ditawarin. Maka saya posisi di gudang nih oleh kepala stasiunnya namanya Pak Zulkifli. Ditawarin oleh Pak Zulkifli. Karena ada kekurangan OA, yang dari OA mau pindah, saya ditarik ke OA. OA itu koordinatornya pegawai tiket, tiketing. Jadi situ ada pegawai yang menerima pembelian tiket, pemesanan. Kita yang membuka tempat duduknya, seatnya, membuka pembukuannya. Saya sempat pindah ke OA, saya nggak sanggup. Saya kan nggak ngerti komputer, Pak. Saya belajar, nggak ngerti komputer, saya pusing pula. Saya belajar ke pening, kepala saya pusing. Kalau nggak terbiasa, Pak, kita bisa muntah. Kalau nggak kebiasaan saya kan ada kepala stasiun, Pak Juri, Pak, saya nggak sanggup menjadi OA. Kenapa? Saya nggak ngerti komputer, pusing. Ya, jawaban Pak KS gampang sekali. Jadi, ya karena di situ kan ada keluar harus ada pengganti. Kebetulan saya juga masih muda, saya kan. Ya kalau kamu nggak sanggup, kamu silakan ngadep Pak Manajer Operasional. Pada saat itu Pak Manajer Operasional Pak Asdo kan. Ya berarti saya mengerti kalau saya sudah ngadep, saya nggak sanggup, berarti sudah pernyataan. Kita bekerja bersedia ditempatkan di mana saja, Pak. Siap, benar dari awal. Sama aja bunuh diri kalau suruh ngadep NO. Terpaksa saya jalani. Rupanya saya jalani seminggu, saya belajar. Alhamdulillah 1 minggu saya belajar di sana. Alhamdulillah saya mengerti, bisa. Terus dari OA itu dari 2013, kalau salah Desember ya, 1 Desember saya di OA. 1 Januari ya, 1 Januari di OA 2013 sampai Desember 2013. Sampai Desember, setahun jadi. Pas Desember tanggal 26 Desember 2013 ada Pak Wasi Op, mertuanya Pak Adi, Pak Wasi Op, Pak Adi mertuanya? Pak Hamdani ya? JM kondektur Pak Hamdani ditawari. Rip kau kalah balik kondektur lagi, kembali kondektur lagi. Ya, karena biasa katanya mama saya tanggapi. Hari ini tele keluar, saya jalan nih Pak. Iya. Saya main-main aja. Rupanya besok keluar nih yang telegramnya. Nama Ari dipindahkan ditarik ke sebagai kondektur. Sebagai kondektur lagi. Waduh. Pusing Pak. Kukira main-main deh, keluar telek benar. Rupanya kalau kata-kata seorang pejabat kalau sudah nawarin berarti itu sungguhan. Berarti seseorang ini cocok dan layak gitu kan. Tadi Kak, sebelum tadi ini kan Kakak dari 2003 dari rumah sinyal kan. Nah, di saat itu kan Kak penumpang ada nggak itu? Di saat itu 2003 sampai 2009 kan Pak Jonan masuk.
Nah, di saat 2009 sampai ke 12 kan perubahan drastis dari KAI. Nah, itu saya pindah itu udah perubahan. Itu. Saya pindah 2013 itu mulai sudah terap. Berarti kakak dari 2009 ke bawah belum jadi kondektur kakak, masih PKP atau pengurus sinyal tadi? 2007 saya sudah jadi kondektur, pernah mengalami. Itu zamannya belum perubahan. 2007? Dari 2007 ya, belum perubahan. 2007 itu memang penumpang masih melonjak, ada penumpang tanpa tempat duduk. Jadi di rangkaian itu ada duduk semuanya, kalau posisi rame berdiri penumpang semua. Di rangkaian? Iya. Di lokonya? Di tempat penumpang. Tempat penumpang di dalam gerbong? Di dalam gerbong. Apalagi di luar. Di bordes. Iya. Di lokomotif ada juga 1-2 kadang ikut main, tapi tidak terlalu dini kan, karena dia kan sembunyi. Kalau zaman dulu kan belum terlalu diterapkan benar aturan. Walaupun ada kan, tapi belum perubahan seperti Pak zamannya Ignatius Jonan kan. Zaman dulu kan ada jual asongan bisa masuk, pengamen bisa masuk dalam gerbong. Kalau asongan memang ada. Mereka itu dari ada lapa-lapanya dari Kertapati sampai Prabu, mereka orangnya ada. Dari Prabu Muli berganti lagi sampai ke Blimbing sampai mana. Jadi asongan tuh baik asongan ataupun pengamen ada di kereta api. Jadi apusan mereka ya? Apusan. Nah, zamannya Pak Joni, zamannya Pak Ignatius Jonan, saat itu saya 2013 naik, itu diterapkan. Jadi pertama kali saya dinas, mulai penerapan itu, jadi pembersihan. Jadi itu dari Pak DU diarahkan ke Dipre, khususnya ke Pak FPV ya, FPV DP3, apabila terhitung tanggal 1 November apa 1 apa ya? 1 Maret 2003, kalau masih ada foto kedapatan asongan, 2013 maksudnya 2013 ya, seluruh pejabat yang terkait diganti langsung. Jadi ketakutan kan, termasuk monitor juga. Jadi pertama kali saya dinas, saya ngadapi asongan, mulai penerapan. Jadi ada proses kamu foto ke B, kan? Kalau kamu laporan kakak, kamu foto B, gitu share. Rupanya waktu di Pramu berhenti, asongan mulai naik. Jadi pintu semua dikunci oleh Posus, cuma diarahkan satu pintu untuk mengakses mereka. Masih mereka mau naik. Jadi kami larang. Jadi mohon maaf, kami nggak bisa ngizin naik. Kalau Anda tetap naik, ya kami dicopot sebagai petugas dari kru KA, baik kondektur ataupun Posus KA. Alhamdulillah, Posus itu bicara tegas. Memang ada satu petugas asongan itu mengancam. Mengancam, kamu yang macam-macam gitu. Ini minta kamu. Ditunjukkannya lah lading. Pisau. Lading. Jadi saya lihat kayaknya mereka nih, tapi dia hanya mengancam, tapi tidak langsung hanya menggertak aja. Cuma ngeliatin doang kan. Jadi saya nggak habis pikir, saya punya karena dia seperti ini, mereka nih harus dikasih apa ya, kayak ditakut-takuti. Dikasih efek jerah lah. Kamu coba hati-hati ya, kamu jangan macam-macam. Di sini banyak buser-buser. Hari ini banyak buser-buser diserahkan, pun walaupun kami bekerja, mereka tidak ada polisi. Jangan kamu kira nggak ada polisi juga. Sini banyak buser-buser juga, pakai pakaian preman. Ketika Anda nuja Posus, kalian kena tangkap langsung. Walaupun kita diterapkan, tapi dari manajemen tetap ada untuk keamanan kru. Karena tidak kemungkinan ada dari pihak preman langsung. Tapi saya bicarakan seperti itu, mereka rupanya nyampe kan, mereka takut, mengerti juga, takut juga. Ada. Intel ya dia ya. Untuk keamanan KA lah, tapi dia tidak terdaftar. Benar. Dalam laporan kita. Pada masa itu. Untuk keamanan kita. Waduh, 2013 kan aku baru masuk nih di KAI kan, 2013. Nah dari situ kan itu udah berubah drastis KAI. Kalau dengar dulu kan dari 2013 ke bawah, 2009 Pak Jonan masuk. Nah
2009 ini KAI berubah. KAI berubah dari gaji, masih zaman dulu kan masih cash ya gajinya kan. Nah masih cash, dan 2012 mulai berubah dari 2012. Gaji via ATM, jadi platformnya digaji. Tapi di saat itu tidak perubahan tuh, kakak merasa gak itu ke bawah KAI itu ada peningkatan tuh? Alhamdulillah, memang perubahan gaji ada Pak. Ya. Gaji dari gaji saya 600.000 naik ke kondektur, perubahan ada Pak. Ya. Lumayan besar. Tapi dari saat perubahan tuh terasa benar di saat Pak Jonan masuk tuh ya. Iya, ada perubahan. Sekarang kan tinggal ngalur aja, mengikuti aturan-aturan yang telah dibawakan oleh Pak Jonan kan. Jadi terus 2013 kan mulai bersih nih 2013. Dulu pernah kami di saat 2013, 2014 tuh kami diklat O62 di Jogja. Nah di saat Jogja kemarin kami disuruh sama pelatih itu suruh ikut, yang mau ikut, yang berani ikut saya katanya. Kita nggak salah ke stasiun Kertosono, ngusir Asongan ya, tapi nggak dibilangi kalau itu ngusir Asongan. Tapi kita kan saudara Sumatera, ditantang gitu. Siapa yang berani ikut bapak? Siapa yang berani katanya? Mau ke situ Sumatera, kami kan? Kita orang Sumatera ditantang, laju kan ada. Aduh, payo Pak pelatih berangkat, payo berangkat. Mending ngomong Sumatera, kalau yang berangkat. Nah ada yang badannya kecil kan, orang Sumatera kecil badannya. Bilang, kamu gak usah ikut, tunggu aja di mes. Enggak Pak, saya ikut. Kamu berani, ikut, langsung berangkat. Jadi yang berangkat tuh orang Sumatera semua yang berangkat ke Kertosono. Dan datang ke Kertosono, Asongannya nggak ada. Udah bubar duluan, udah takut duluan. Itu hampir 3 gerbong digabung antara Polsus, kita sebagai siswa O62. Ini yang mental Sumatera kalau yang ditantang kan, ujungnya langsung berangkat. Ujung-ujung datang ke Kertosono, cuman makan dan pulang lagi ke Yogyakarta. Cuma itu doang. Di Sumatera ditantang nggak? Iya. Nah terus kakak selesai di Asongan 2013. Kakak sekarang stay di kondektur. Nah sebelum itu kan kata kakak di Kak Abarang itu pakai kondektur juga tuh. Iya dulu Pak. Jadi di saat Kak Abarang mau jalan, kakak ikut di gerbong atau di mana itu? Posisi Kak Abarang kita di lokomotif Pak. Jadi bergabung dengan masinis? Kalau dulu kita di lokomotif kondektur. Kondektur itu lain artinya dengan sekarang. Kalau kondektur dulu artinya pemimpin perjalanan di atas kereta. Iya. Jadi menangani tata tertib perjalanan kereta dari lepas stasiun. Iya. Dari sinyal sampai ke sinyal masuk stasiun depan. Jadi di luar area stasiun. Iya. Jadi pemimpin perjalanan kereta api di luar area stasiun. Kalau di dalam stasiun itu tanggung jawabnya KS. Ketika di luar area stasiun, dari sinyal keluar sampai sinyal masuk stasiun depannya, itu ketika terjadi sesuatu hal terhadap KA tersebut, tanggung jawab kondektur. Jadi kondektur itu dulu memantau juga Pak kinerja dari masinis. Takutnya kalau dia ketiduran, kalau dia melanggar taspat, melanggar kecepatan, misalnya di dalam Labka, sekarang kan namanya, kalau dulu kan O82 kan? Iya, O82. Tidak ada, sekarang ada O83, KDR kan, O82 aja. Itu ketika di taspat itu stasiun Morainim sampai Lahar, kecepatan misalnya 60 km. Nah, mas ini melebihi dari 60 km, kondektur berhak menegur. Iya. Karena kita sebagai pimpinan. Kalau di zaman dulu kayak. Perubahan dari tahun berapa? Dari tahun 2000 berapa masinis diganti kondektur? Nah, perubahan yang kondektur dihapuskan itu? 2014. 14 ya? Iya. Diganti. Iya. Tapi sekarang arti kondektur itu kondektur membantu masinis dalam tata tertib perjalanan kereta api dan membantu langsiran yang tidak ada juru langsir. Juru langsirnya, benar. Dan juga menjadi koordinator petugas pelayanan kereta dari masinis, dari OTC. Prama, Prami, TKA, Polsuska.
Jadi kalau kinerja mereka tidak baik, kondektur Wajib menegur. wajib menegur, mengarahkan mereka sesuai dengan voksi yang ada. Oh. Jadi berubah Pak kalau dulu. Ya. Jadi posisi kondektur dan TKA itu ikut dalam lokomotif semua. Jadi orang 4 di dalam satu loko. Kalau lokomotifnya satu, di dalam lokomotif itu orang 4. Orang 4. Satu kita kadang di belakang masinis. Tapi kalau lokomotifnya 2, TK sama kondektur di belakang, lok belakang. Ya. Jadi balik ke loyalitas jadi ya. Loyalitas, berdedikasi. Iya. Sekarang kan di seluruh instansi, seluruh kayak operasi, sarana kan justru harus hafal itu ya. Ya. Akhlak itu. Akhlak itu termasuk dari nilai-nilai perusahaan. Ya, yang diganti ya. Itu A ya. H, L, Ya. A dengan K. Oh iya, akhlak, amanah itu. Amanah. Ya. Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Terus kompeten kan? Kau kompeten. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Hanya harmonis gitu ya. Harmonis itu kita saling peduli dan menghargai perbedaan. Adaptif. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif. Kolaboratif ini itu membangun kerjasama sinergis. Seperti kita berdua kan. Itu. Ini jangan konektur ya. Kolaboratif kan. Harus berkolaboratif. Iya. Harus itu Pak. Itu juga kita juga kan harus hafal ya visi dan misi juga Pak. Iya. Jadi yang terbaru ya. Iya. Jadi visi sekarang ini kan menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Wow. Nah, sedangkan untuk misi itu ada 3 kan. Yang pertama itu untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Terus yang kedua, untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Terus yang terakhir, yang ketiga, untuk membangun pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Itu juga kita harus hafal. Harus hafal. Visi, misi, halal. Karena dan kita bekerja di kereta api. Benar. Ya. Tugas-tugas kondektur tuh di saat di jalan tuh apa sih tugasnya itu? Banyak Pak sekarang. Banyak tugasnya. Jadi gini, begitu adanya perubahan ini, sekarang alhamdulillah manajer kita, sekarang Pak CPCT ya, Pak Heru, di kantor pusat itu ilmu IT-nya tinggi, mungkin dia tamatan IT ya, S1 IT. Jadi segala sesuatu tuh laporan melalui link semua. Iya. Jadi dari rumah kondektur itu harus istirahat yang cukup. Mungkin sudah istirahat, kalau dia olahraga untuk jaga kesehatan, olahraga kecil kan. Datang ke stasiun, minimal sebelum 1 jam kan, ya, 1 jam setengah, 1 jam seperempat kan. Setelah sampai di stasiun 1 jam berdasarkan dari aturan Pak Direksi, tanggal 20 Juni 2019 dia harus lapor ke PAP. 1 jam dia pesan laporan ke PPK atau PAP. Kemudian dia laporan, dia begitu datang ya pakai jas, laporan di asesmen. Sebelum asesmen dia sudah ngelihat dinasan yang ada sesuai kan, request apabila dia layak dinas, lapor lagi ke penyelia kondektur, di asesmen, isi buku, persiapan asesmen perangkat, segala sesuatu dia lengkap, kemudian dicetakkan SPPD-nya berdasarkan dari ini tadi, dinas dia, bahwa dia siap untuk berangkat, tanda tangan persiapan itu. Setelah itu dia buat, sekarang ini ada link, jadi absen pradinas. Absen, bahwa dia pradinas kan? Sudah absen pradinas, ada lagi sekarang pradinas itu link bahwa dia siap dinas, kita masuk ke Pak Manajer. Maksudnya link tuh pakai web.
Web ya? Ya, ada linknya pakai web. Sudah laporan ke Pradinas, ada lagi barcode, link barcode. Link barcode itu khusus kru KA yang dinas di KA tersebut. Dari konektor yang masuk duluan, mengubah KMP-nya, terus di AG TKA, Prama, OTC, proses KA masuk semua jadi satu. Jadi mentang. Nah, setiap apapun kejadian dari Pradinas, setengah Pradinas, dia laporan ke situ. Di barcode tadi? Di barcode. Wah, berarti full digital dong? Iya, jadi dibuat satu grup di situ. Wah, pantas kayak misi tadi kan, basic digital. Istilahnya berkolaboratif ya, kolaborasi, kolaboratif. Jadi kerja kondektur di saat di atas kereta dia cek tiket dia. Jadi setelah dia ngisi link itu ada lagi Pak, link checklist Pradinas. Di seluruh persiapan di atas kereta dari AC itu sudah ada link. Itu pun penyelia konektor meyakinkan dengan petugas OPT di atas kereta. Ada ngecek, aman, yakin lagi semuanya baik. Berdasarkan laporan konektor menandatangani bahwa itu semuanya baik, tinggal ngisi linknya. TV ada, ini ada, pasti semuanya. Cek di Pradinas. Setelah cek di Pradinas, laporan. Itu monggo, sengaja dia ngecek, mau memastikan lagi rangkaian, asli nak dites kan, monsternya. Nah, setelah itu mereka selesai dari ngecek ini, mereka menggunakan apel. Apel sebelum berangkatan. 10 menit sebelum kita berangkat. Dia apa yang minta dulu ambil lapka kan 10 menit dengan PAP atau PPKA. Apel. Dia tadi apel dia menggunakan yel kereta api. Yelnya ada yelnya di kereta api. Untuk kondektur. Untuk kondektur dan kru KA. Masih sih dapat juga? Kita dapat juga tuh. Kayak yang selamat pagi ya. Atau mau dites Bapak sebagai ini saya yang memberikan yelnya. Boleh. Semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabar? Sukses luar biasa. KAI. Adaptif, solutif, kolaboratif untuk Indonesia. Safety first. Utamakan keselamatan. Kita tambah yang terbaru itu. Jadi itu yelnya. Itu setelah apel mereka berada di posisi. So, 5 menit setelah berangkat, announcer, persiapan melalui digital, api bisa atau digital. Setelah announcer meyakinkan, kru menjaga pintu. Saya, kondektur memberikan semuanya satu. Petunjuk tersebut meyakinkan pintu tertutup, masih ini proses yang terakhir ngasihkan kode lingkaran bahwa rangkaian aman, bunyikan 41. Free. Masinis, ini 40 dari PAP, PPKA, dibunyikan, masinis menengok batu, menyaksikan 35. KA berangkat. Kereta api berangkat, satu kali suara, agak panjang. Agak panjang. KA berangkat, maka dari situlah konektor beraksi. Baru naik dasar, aktifkan CSP Pak. Cek CSP diaktifkan, bukan ngaktif sudah mendownload lagi, update yang terbaru CSP untuk ngecek penumpang. Sudah update laporan, laporan lagi Pak. Dia laporan melalui ISP sudah ngupdate ke yang terbaru biar penumpang terdownload semua. Laporan lagi, announcer dulu lagi Pak, announcer lagi. Announcer di atas keretanya. Setelah kereta berangkat sebelum announcer Pak. Penumpang yang kami hormati, selamat pagi, penumpang yang kami selamat datang di kereta api. Kalau ke pagi Bukit Serelu 1. Perkenalkan, nama saya, kalau saya ini Arif Budiarto. Saya ini sebagai kondektur pada kesempatan pagi hari ini. Apabila Bapak Ibu membutuhkan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi petugas yang dinas kereta ataupun menghubungi nomor HP saya yang tertera di dinding kereta. Sebutkan nomor 0821 75 400 781. Kita sebutkan. Dan kami informasikan sepanjang perjalanan penumpang dilarang merokok ataupun di dalam rangkaian, bordes ataupun di dalam WC. Dan kami informasikan pula, walaupun kami telah menyediakan petugas keamanan, namun jagalah barang Anda masing-masing. Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Jelas sekali lagi Pak,
tambahin lagi. Hordeng tolong dirapatkan, bawaan kan. Antisipasi apabila terjadi pelemparan batu, penumpang terhindar dari pecahan kaca. Iya. Kasih lagi sesaat lagi, kondektur akan melaksanakan pengecekan tiket. Kami mohon kerjasama Anda untuk duduk sesuai dengan tempat duduk yang tertera pada tiket yang ada. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih. Jadi kita langsung gitu kan, kalau dulu manual. Sekarang ada pijitan. Jadi sudah disatu-suarakan. Suara perempuan biar enak didengar. Suara laki-laki yang nggak mau dengar ya. Kalau dulu kita announcer manual. Oh, jadi kondektur sekalian announcer. Iya, merangka. Dulu ada namanya PKWT. Dihilangkan karena mengurangi pengeluaran. Dulu ada petugas CSOT namanya kan. Iya. Ada orangnya dulu. Itu dari sarjana semua memang dulu. Dulu karena mereka dianggap mungkin gimana, karena mungkin pengurangan, dihapuskan. Kondektur merangkap announcer. Dulu, sekarang lain sudah ada digital kan. Iya, tadi tinggal dicolokkan di HP. Tinggal dicolok, bunyikan suaranya. Iya, suara keluar suara cewek. Iya, bisa. Jadi dia bisa ini mau minta bantuan mungkin dengan lama itu announcer pakai HP itu. Iya. Kan melalui digital. Kemudian itu sudah announcer lalu ke depan ngecek tiket. Laporan dulu 100. Iya. Ada linknya namanya usaha wajib kereta berangkat. Waktu apa enggak? Laporan lagi melalui link. Iya. Link lagi. Laporan lagi. Wow, berarti suruh pakai. Iya, laporan terus. Kereta sudah, kemudian kita berangkat ke depan, berjalan, cek tiket melalui CSP. Sebelum kita melalui CSP, penghormatan penumpang. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu penumpang kereta api. Perkenalkan nama saya Arif Budiarto. Kita bicara lagi announcer penumpang. Ya. Apabila Anda membutuhkan bantuan atau informasi, silakan menghubungi nomor HP saya yang ada di depan, di depan ataupun di belakang Anda. Setiap gerbong gitu ya. Ada gitu nomor kita di situ. Jadi setelah kita announcer, kita jelas lagi tambah lagi larangan rokok boleh, tambah lagi antisipasi pintu hordeng ditutup boleh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang penting pertama kali kita hormat, mengucapkan salam, pelayanan kan, pelayanan. Selamat pagi, harus salam. Cuaca, baik pagi, siang, malam. Itu pun yang tidak boleh announcer di manual itu ketika jam di atas 22.00. Malam. Malam hari. Ya, jam 22.00 itu mereka mengganggu penumpang sampai jam 4. Wah, berarti mengutamakan kenyamanan penumpang. Ya, Nah, selesai, baru kita announcer tadi, baru cek melalui GSP. Yang diperiksa kursi yang kosong di tempat duduk penumpang. Kalau di CSP itu warnanya berwarna hijau. Itu kursi kosong diduduk ditanya. Mohon maaf Ibu, Bapak, selamat pagi. Duduknya di mana? Oh Pak, saya duduk situ. Oke, mohon maaf, kembali ke tempatnya Bu. Mungkin nanti di stasiun depan ada penumpang yang duduk di sini. Kembali. Yang perlu ditanya itu kursi yang kosong diduduk penumpang. Terus kita conteng. Oh, conteng di HP? Iya, diculik. Bapak sudah kita periksa. Sekarang nggak lagi pakai jebretan itu nggak ya? Enggak, jadi pakai HP. Wow. Jadi warna kalau ada yang penumpangnya berwarna orange. Iya. Kuning di sini. Conteng lagi, berubah berwarna biru langit. Berarti itu sudah dicek kondektur. Wow. Terus yang ditanya lagi penumpang reduksi, TNI, Polri ataupun pegawai, takutnya gadungan kan? Iya. Ditanya KBD-nya, KTA-nya. Iya. Jadi sekarang nggak lagi pakai yang bolong jepret itu lagi nggak? Nggak lagi. Wow, sekarang udah digital semua. Karena IT gitu Pak. Wow. Makanya kondektur juga penerimanya satu, dia monggo mau jurusan apa saja, mau sarjana agama. Ekonomi, teknik, komputer, monggo. Apalagi di komputer memang ahli IT ya. Iya. Banyak kita yang dari D3 yang dari Unsri, agen IT banyak di kondektur. Jadi semua udah pakai digital di kondektur. Selesai, announcer, selesai ngecek tiket, itu dikirim manifest langsung, dilaporkan. Dikirim manifest. Iya. Selesai. Dikirim manifest ke pusat. Kalau ada pegawai LD, seperti contoh aku nih. Nah, jadi ada LD, pegawai LD khususnya Daop, Sedaop ya. Di Pri 3, bukan di Pri 4. Jadi karena di sini kan di Pri 3 nih. Jadi dari Kertapati sampai Prabu Mule ke Linggau. Nah, kalau yang arah kalau dia di Pri 4, dia harus beli tiket.
aturannya harus beli tiket, lain daop kan. Jadi lain daop beli tiket. Jadi ketika kita ngontrol, di sini ada linknya juga Pak, penambahan penumpang. Untuk khusus pegawai yang LD? LD dimasukkan. Jadi pertama kali mungkin kalau penumpang banyak, pegawai LD banyak, mau dicampakkan mungkin kita data dulu melalui kertas. Dia suruh ngisi. Makanya petugas LD harus lapor tuh. Pertama kali dia naik kereta, dia harus melengkapi syarat-syarat protokol. Ya kan? Melengkapi syarat-syarat protokol, sudah lengkap semua, dia naik kereta. Sebelum naik izin kondektur. Ini kebanyakan mereka nggak izin, naik langsung duduk. Benar. Jadi kalau diturunkan amarah. Harusnya ketika dia nggak lapor, laporkan. Tapi berhak dong kondektur. Tapi kita tidak sekejam itu, ditegur. Tapi alhamdulillah sekarang untuk di P3 semuanya ada perubahan. Mereka begitu naik laporan dulu. Laporan, ngisi, checklist. Nah, kalau yang di data ini khusus pegawai LD yang tidak bertiket. Yang di sini. Yang di kertas tadi ya. Ada di CSP penambahan penumpang. Nah, juga yang di kereta makan dicatat juga. Itu ada linknya juga Pak, khusus di kereta makan ya. Oh beda. Lain di kereta makan tuh ada juga pegawai yang punya tiket tanpa tempat duduk khusus ya. Ada juga yang punya tiket ado tempat duduk di kereta makan di pegawai. Kayak preman ado. Nah makanya itu perintah dari bos kita yang Pak PPCT harus diisi di link, dicatat, diisi. Pengisiannya nanti nunggu ada sinyal, lagi nyantai kan tahu sendiri lintas kita Pak. Karena sinyal itu hilang-hilang kan. Tahu sendiri lintas kita kan beda dengan lintas Jawa. Lintas kita kan rata-rata hutan semua, sinyal kadang hilang ada kan. Nah, tadi tugas kan dilapor lagi cepet. Cuman gampang sih Pak saat dia mau mengisi linknya saat nunggu ada sinyal. Terus selesai, ngecek tiket, clear, aman, kirim manifest ke laporan. Announcer lagi tentang 3M. Jadi 3M tadi kan ya memakai masker, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Announcer antisipasi COVID. Kita announcer berulang-ulang pada penumpang. Pengingatkan penumpang perjalanan itu harus memakai face shield. Harus dihimbaukan pakai lengan panjang kalau ada yang nggak pakai. Itu misalkan ada penumpang yang tidak pakai lengan panjang itu gimana itu Pak? Di situ kalau dulu SOP-nya instruksi dari Pak ini diturunkan. Karena wajib. Kalau ada lagi keluar lagi telegram yang terbaru hanya himbauan. Ketika dia tidak memakai, himbaukan untuk kedepannya harus memakai. Tidak boleh diturunkan. Dihimbaukan. Jadi kedepannya kalau kita hanya bisa menghimbaukan. Tapi kalau khusus pegawai wajib diturunkan. Pakai ini. Pakai pesil. Kalau dia pakai lengan panjang atau lengan panjang. Kalau enggak diturunkan. Kalau enggak ya disuruh pakai. Atau kalau ada jaket suruh pakai jaket. Jaketnya di dalam, baju R6-nya di dalam, di luar. Kalau dia tambah tempat duduk kan. Kalau dia menggunakan. Kalau jaket putih boleh nih. Misalkan jaket putih kan boleh kan dari sana. Boleh, tapi di dalam. Dari dalam. Pakai di dalam, di luarnya pakai pakaian R6. Karena untuk itu karena dia nggak bawa mindset. Boleh. Jadi sekarang udah sangat berubah dari sebelumnya KAI. Kan banyak KAI dulu kan rame yang ikut. Sekarang udah berubah, sekarang udah dijual sesuai kursi kan. Tiketnya kan. Sesuai. Kalau sekarang ini harus ada social distance penjualan tiket juga. Di atas kereta minimal berapa persen yang harus dijual. Tidak full Pak. Minimal satu orang, satunya kosong. Sekarang kan udah di social distancing. Jadi kalau kursi dua, Jadi kalau kursi itu dua, berarti satu yang diisi, satu yang disilang. Betul Pak. Jadi berkurang dong penumpang sekarang, jadi nggak terlalu banyak seperti yang nggak terlalu banyak.
berkurang sekarang karena antisipasi COVID-19. Ini terakhir Kak. Ya boleh. Terakhir terus juga nggak apa-apa, Pak. Nyantai aja, biasa aja. mungkin dari Kak Arif bisa kasih pesan dan kesan buat teman-teman apabila mau gabung di KAI, khususnya di Kondektur atau di instansi lain gitu. Pesan dan kesan untuk teman-teman yang lagi menonton ini. Jadi untuk yang ingin gabung di kereta api ataupun di luar gitu. Ataupun di luar ya, satu yang pertama ya kita harus bergabung juga harus sesuai dengan bidang kita ya, basic kita biar jangan sampai salah kan. Pun nanti juga dididik, diarahkan lagi lebih ke dalam. Yang kedua belajar lah. Belajar intinya sekarang ini tidak ada lagi yang namanya korupsi. Jadi kalau memang dia pintar, insya Allah lulus, diseleksi. Terus yang selanjutnya berdoa dan baca Yasin 77 kali tadi ya. Itu mungkin tidak semua orang, Pak. Baca Yasin Padilla itu mungkin hampir setengah jaman, Pak. Kalau kita lancar. Kalau nggak lancar mungkin pajak sejam. Kali kan 5 kali, bukan 5 kali, 7 kali saya. 7 kali ya. 7 kali. Kalau insya Allah, kalau kita diguna-gunai orang ataupun sakit, tapi obat tidak sembuh-sembuh. Baca Yasin Padilla, kalau ada yang mengguna-guna, orang yang ngerjain kita, kalau dia ini mungkin langsung meninggal. Insya Allah nggak diganggu ya. Kita langsung terlindungi, kita sehat, orang yang mengguna-guna langsung diturun azab Allah. Mungkin bisa gila dia tuh. Tapi kalau kita untuk niat baik berdoa, insya Allah dikabulkan Allah. Karena ya saya dulu termasuk prihatin juga, walaupun sudah berkeluarga, hidup saya bukan dari keluarga yang tinggi, saya keluarga yang sederhana, hidup pas-pasan. Insya Allah, hanya itu cuma saya nggak pernah akan mengambil hak orang lain. Apa yang punya hak saya jalani. Pun orang mau nuduh saya enggak ya silakan monggo, itu hak dia. Ketika dia menuduh saya enggak, dosa saya ditanggung oleh dia, mengambil dosa saya. Benar. Nah, itu aja. Mungkin itu pesan saya, ya belajar, ikutin aja. Sekarang ini semuanya tidak ada lagi korupsi. Untuk tes pegawai, kalau memang dia pintar, insya Allah lulus. Insya Allah. Dukungan itu aja, berdoa aja kepada Allah. Pasti ada jalan yang terbaik. Dan minta bantu doa sama orang tua pasti. Orang tua khususnya, kalau yang masih ada. Oke, itulah tadi pesan dan kesan buat teman-teman dari Kak Arif. Mungkin semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Itu aja, dan kami akhiri dengan motif kedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak ya, waktunya. Sama-sama.